على سيدنا مولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وعلى أصحاب الأكرمين وأهل بيته الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ربي يسر ولا تؤنسر، ربي تمم بالخير. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila Imam Ibni Majah rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Babu ma ja'a fi salatil khauf. Bab tentang hadis yang diriwayatkan dalam hal salat ketakutan. Baca. Wa bi qala hadatsana Muhammad ibn Sabbah qala anbana an Abdullah bin Umar an Nafi' an ibn Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil khauf. Qala Rasulullah, telah bersabda oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang salat ketakutan. Ayyakunal imamu yusalli bi ta'ifatin ma'ahu, bahwa adalah imam panglima perang sekalian imam salat. Yusalli, ia salat dengan, artinya ia salat mengimami ta'ifatin ma'ahu, satu kelompok bersamanya imam. Fayasjuduna sajadatan wahidatan, lalu mereka sujud sajadatan wahidatan, satu kali sujud. Arti sujud satu kali sujud maknanya adalah berjamaah dengan imam satu rakaat. Wa takunu ta'ifatum minhum bainahum wa bainal aduwi, dan adalah sekelompok yang lain. Kenapa keluar bahasa lain di situ? Karena ada kaidah nahwu, nakirah ulangin nakirah dia ghair, bi ta'ifatin wa ta'ifatun, nakirah ulang nakirah beda. Dan adalah kelompok yang lain minhum dari mereka kaum muslimin berada bainahum wa bainal adu, antara mereka kelompok yang sedang sholat dan antara musuh. Summa yansarifu alladhina sajadu sajada ma'a amirihim, kemudian berpalinglah orang-orang sajadu sajadata, yang mereka telah sujud satu kali sujud. Apa artinya tadi? Yang sudah salat satu rakaat ma'a amirihim, berserta amir mereka, berpaling dalam artian setelah menyelesaikan salatnya sendiri-sendiri. Jadi dia berjamaah dengan amir satu rakaat, kemudian dia tambah satu rakaat. Selepas itu mereka berpaling meninggalkan tempat salat. Kemana mereka? Summa yakununa makana alladhina lam yusallu, kemudian mereka menempatkan diri, kemudian mereka ada, itu bahasa teksnya. Kemudian mereka menempatkan diri makana alladhina lam yusallu, pada tempat orang-orang yang mereka belum salat. Wa yataqaddamu alladhina lam yusallu, dan majulah orang-orang yang mereka belum salat. Kenapa mereka belum salat?
Karena menjaga musuh. Wa yusallu, lalu mereka salat ma'a amirihim, berserta amir mereka, sajadatan wahidatan, satu kali sujud. Apa maksud satu kali sujud? Satu rakaat. Summa yansarifu amiruhum, kemudian berpalinglah amir mereka. Wa qad shalla salatahu, dan sungguh telah menyelesaikan solat ia amir akan solatnya. Satu rakaat bersama kelompok pertama, satu rakaat kelompok kedua. Tentu amirnya salam. Lalu kelompok yang baru datang ni berapa rakaat solatnya? Baru satu. Wa yusalli kullu wahidin, dan solatlah masing-masing. Wa yusalli kullu wahidin, dan solatlah masing-masing individu. Wahidin itu arti individu. Minat ta'ifataini, dari dua kelompok. Bisolatihi, dengan solatnya masing-masing. Sajadatan, satu kali sujud, artinya satu rakaat, li nafsihi, bagi dirinya masing-masing. Titik. Fatur dah baca salat khauf. Rezeki sudah? Belum? Belum? Salat khauf sudah? Antara sudah sama belum aja bingung. Ini yang mau duduk pertanyaannya. Kapan kejadian sistem solat yang seperti ini dilakukan? Rezeki. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Dah jelas judulnya solat ketakutan ya, solat ketika perang. Betul? Kalau tidak berada sejajar kiblat. Jika lawan tidak berada sejajar kiblat. Untuk bahasanya aja perlu dibetulkan. Jika musuh berada bukan di arah, okey, duduk. Karena solat ketakutan itu terbagi 3 dalam kitab fikih. 1, ketika musuh ada di kiblat, bagaimana caranya? Kedua, musuh bukan di arah kiblat, bagaimana caranya? Yang ketiga, ketika perang sudah berkecamuk, bagaimana caranya? Lihat di ujung. Ini yang cara yang ketiga nih. Fa in kana khaufan asaddu min dzalik, maka jika adalah ketakutan itu lebih parah dari itu. Jika adalah ketakutan lebih parah dari itu, sudah enggak bisa teratur lagi, sudah berkecamuk perang, bagaimana cara salat? Farijalan, maka salat jalan kaki. Salat jalan kaki. Au rukbanan, atau salat berkendaraan. Qala, berkata ia Imam Ibnu Majah, yakni bis sajdah ar-raka'ah. Yang dimaksudkan dengan kalimat sajdah dalam hadis itu adalah 1 rakaat. Ada sajdah tadi, itu artinya 1 rakaat. Sajadu sajdata ay sallu rak'ata. Menyebut rakaat dengan sebutan sujud, itu disebut apa, Rezeki? Mana ada jawaban? Belum belajar? Abu? Kias?
Majaz itu disebut majaz mursal. Mana lebih besar rakaat pada sujud? Rakaat. Karena rakaat itu adalah 1 kali berdiri, rukuk, i'tidal, 2 kali sujud tambah duduk antara sujud, itu 1 rakaat. Disebut sesuatu yang besar dengan menyebutkan bagiannya, itu namanya majaz mursal. Sudah 3 hari batang hidung Farel nggak kelihatan. Mukanya kelihatan, telinganya, badannya, batang hidungnya aja nggak kelihatan, kan nggak mungkin. Disebut batang hidung, maksudnya orangnya. Disebut sujud, maksudnya 1 rakaat. Zikrul juz'i yuradu bihil kulli yusamma majazan mursalan. Disebut sebahagian, maksudnya keseluruhan, itu namanya majaz mursal. Nah, hadis kedua. Qala hadatsana Muhammad ibnu Bashar qala hadatsana Yahya ibnu Sa'id al-Qattan qala hadatsani Yahya ibnu Sa'id al-Ansari 'an al-Qais an al-Qasim bin Muhammad an Salih ibn Khawwat an Sal ibn Abi Hathmah anhu qala fi salatil khauf. Diriwayatkan dari Sayyidina Sahal bin Abi Hathmah, sesungguhnya beliau pernah berkata tentang solat ketakutan. Qala, berkatalah Sayyidina Sahal. Apa kata beliau? Yakumul imamu mustaqbilal kiblati. Berdirilah imam di depan kiblat. Wa taqumu ta'ifatum minhum ma'ahu. Dan berdirilah sekelompok dari mereka kaum muslimin ma'ahu, bersamanya imam. Wa ta'ifatun min kibalil aduwi. Dan 1 kelompok lagi di depan musuh. Wa wujuhuhum ila saffi. Dan muka-muka mereka ke saf. Fayarka'u bihim rak'atan. Maka solat ia imam bersama mereka 1 rakaat. Wa yarka'una bi anfusihim. Dan mereka rukuk dengan diri-diri mereka. Wa yasjuduna li anfusihim sajadatain. Dan mereka sujud untuk diri-diri mereka 2 kali sujud. Sujud untuk diri-diri mereka, artinya sujud sendiri-sendiri. Fi makanihim, di tempat mereka. Summa yazhabuna ila muqami ulaik. Kemudian pergilah mereka ke tempat berdiri mereka. Mereka mana? Yang menjaga musuh. Wa yaji'u ulaika. Dan datanglah mereka yang tadi menjaga musuh. Fayarka'u bihim rak'atan. Maka solatlah imam dengan mereka kelompok yang baru datang 1 rakaat. Wa yasjudu bihim sajadatain. Dan sujudlah imam bersama mereka kelompok yang baru datang 2 kali sujud. Fahiya lahu sintani walahum wahidah. Maka solat tersebut
baginya imam sudah 2 rakaat sintani, padahal bagi mereka baru 1 rakaat. Summa yarka'una raka'atan, kemudian mereka rukuk 1 rakaat. Wa yasjuduna sajdatain, dan mereka sujud 2 kali sujud. Titik. Terjadi pergantian antara kelompok yang sudah solat dengan kelompok yang belum solat. Ahya, kelompok yang mana yang lebih duluan pergi? Apakah kelompok yang solat ke tempat yang belum solat, atau kelompok yang belum solat ke tempat yang sudah solat? Kenapa? Jadi kalau kelompok yang belum sholat pergi ke tempat sholat, lalu semua pelajaran begitu. Ketika kelompok yang jaga duluan pagi yang sholat, ayo sholat, sudah selesai itu, kita situ. Pergilah orang itu ke situ. Musuh ikutin belakang, habis orangnya. Maka kelompok yang sudah sholat pergi ke jaga musuh. Dah datang penjaga baru pergi. Kalau belum datang penjaga jangan pergi. Saya diserang musuh ngikutin belakang dia. Apalagi kalau sempat musuhnya berbulu ayam, musang berbulu ayam, gabung pula dia sama rombongan yang belum sholat nih, datang dipersoh dia. Ketika pergi rombongan menjaga musuh, yang dijaga nggak ada lagi, dibantai dia yang kelompok sholat. Tapi kalau pasukan besar nggak bisa. Kapan dia ganti perisai, kapan dia ganti baju, dalam film lah. Berkata Imam Muhammad bin Bashar, aku pernah bertanya kepada Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan tentang hadis ini. Fahaddatsani, maka beliau meriwayatkan hadis kepadaku dari Imam Syu'bah. Imam Syu'bah diriwayatkan dari guru beliau Imam Abdurrahman bin Qasim. Imam Abdurrahman bin Qasim meriwayatkan hadis dari ayah beliau. Siapa ayahnya? Rizki. Tak duduk kayaknya tu ni. Abdullah ayahnya. Nama dia Abdurrahman bin Qasim, ayahnya Abdullah. Qasim lah ayahnya. Abdullah bin Ja'far, siapa ayahnya? Muhammad. Dah bilang bin Ja'far. Dia enggak punya kitab. Kau belajar pakai telinga tu kan enggak cukup kan? Antum ada kitab, tapi nguji ni konsentrasi antum apa gimana? Diriwayatkan dari guru beliau Abdurrahman bin Qasim. Imam Abdurrahman bin Qasim meriwayatkan dari ayahnya Imam Qasim. Qasim meriwayatkan dari guru beliau Saleh bin Khawat. Tabi'in, Imam Saleh bin Khawat meriwayatkan daripada sahabat Nabi, gurunya adalah Sayyidina Sahal bin Abi Hasmah. Sahabat meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama dengan hadis Imam Yahya bin Sa'id. Qala, berkatalah Muhammad bin Bashar. Apa kata beliau? Qala li Yahya, berkata kepada saya oleh guru saya Yahya, uktubhu ila jambih, tulis olehmu hadis tersebut di sampingnya hadis yang tadi. Walastu ahfadzul hadis, akan tetap dan tidak adalah aku hafal hadis itu. Dan tidak adalah aku hafal hadis itu. Akan tetapi mirip dengan hadis Yahya.
gitu. Hadis Yahya saya hafal karena hadis guru saya. Tapi hadis yang itu saya nggak hafal. Cuma guru saya bilang tulis saja di sampingnya. Tulis. Nah, nggak cukup dengan modalkan rekaman. Karena kita punya rekaman kalah sama MP3. Maka perlu tulis. Uktub ila jambi. Tulis hadis yang itu di samping hadis yang kamu hafal. Hadis. Wabihi qala hadatsana Ahmad ibnu Abdah qala hadatsana Abdul Waris ibnu Sa'id qala hadatsana Ayyub an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi salatul khauf. Nah, dengarkan baik-baik. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalah. Beliau mengerjakan salat bi ashabihi dengan sahabat-sahabatnya Nabi, salatul khaufi, akan salat ketakutan. Faraka'a bihim, maka rukuk ia Nabi bersama mereka jami'an, semua sahabat. Summa sajada, kemudian sujud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was-safful ladzina yalunahum, dan saf yang mereka berada, alladzina yalunahum, saf yang mereka mengiringi mereka. Alladzina yalunahum, yalunahum hu, itu yang cocok. Yalunahu lah. Ini hum dibuat salah ketik. Dan sujudlah saf orang-orang yang ada belakangnya Nabi. Alladzina yalunahu, orang-orang yang ada setelahnya Nabi atau belakangnya Nabi. Wal akharun, sedangkan yang lain qiyamun, berdiri. Hatta idza nahada, sehingga apabila telah bangkit ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sajada ulaika bi anfusihim, sujudlah mereka mana? Mereka yang tadi masih berdiri. Bi anfusihim, dengan diri-diri mereka, artinya masing-masing sajadataini, 2 kali sujud. Summa ta'akhkhara as-safful muqaddam, kemudian mundurlah saf yang depan. Hatta qamu muqama ulaik, sehingga berdiri mereka di tempat berdiri mereka yang sujud sendiri tadi. Wa takhallala ulaika, dan menyela-nyelangi oleh mereka. Apa maksud menyela-nyelangi? Ketika ada satu saf di depan berdiri lurus, rapat, kemudian saf belakang berdiri lurus dan rapat, lalu yang di belakang maju, yang di depan mundur, maka akan terjadi selang. Gesekan seperti sisir. Dari rang rapat itu masuk lagi barisan gitu. Itu namanya yatakhallalu. Yang depan ke belakang, yang belakang maju ke depan, terjadilah perselangan.
Itu mana takhallala, menyelang-nyelangi oleh mereka, hatta qamu, sehingga mereka berdiri, muqamas safil muqaddam, di tempat berdiri saf depan. Faraka'a bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jami'an, maka rukuk dengan mereka kaum muslimin, baik saf yang di depan maupun di belakang, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jami'an, semuanya. Summa sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sujudlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasaful ladzi yalunah, dan saf yang berada setelahnya Nabi. Falamma rafa'u ru'usahum, maka tak kala mereka mengangkat kepala-kepala mereka, saf yang sujud mengangkat kepala untuk apa? Mereka mengangkat kepala untuk apa? Untuk tasahud. Sajada ulaika sajadatain, sujudlah mereka yang belum sujud 2 kali sujud. Wa kulluhum, dan seluruh mereka qad raka'a ma'an nabi, sungguh dia rukuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sajada ta'ifatum bi anfusihim, dan sujud satu kelompok masing-masing mereka atau dengan sendiri-sendiri, sajadataini 2 kali sujud. Di mana musuhnya Rizki? Di hadapan kiblat. Kiblat itu di mana? Kiblat di mana? Kiblat di depan orang salat. Kiblat itu di mana? Antum bilang musuh di depan kiblat. Kiblat kita mana? Kita salat kiblatnya ke mana? Ke Makkah atau ke Ka'bah? Musuh depan Ka'bah. Musuh di arah, jangan depan kiblat. Musuh di arah kiblat. Kalau musuh di depan kiblat, berarti dia sedang umroh musuhnya. Duduk. Di kitab pun disebutin, Pakanal adu mimma yalil kiblat, maka adalah musuh di arah kiblat. Pembahasan yang dibahas dalam hadis ini sedikit berbeda dengan pembahasan yang dibahas dalam kitab fikih Syafi'iyah. Di mana terletak perbedaannya, Abdurrahman Umar? Di hadis yang kita bahas tadi dengan pembahasan yang ada di kitab fikih, dalam pembagian yang sama, musuh di arah kiblat. Di mana letak perbedaannya? Penggantiannya. Letaknya di penggantiannya. Bisa anda pahami? Bisa. Coba dijelaskan lagi apa maksud penggantiannya? Ini musuh di arah kiblat atau bukan di kiblat?
Hamdan. Mana tak bedanya? Berarti anda enggak baca kitabnya? April. Dalam kitab di sini innalillah. Di dalam kitab fikih yang antum baca Fathul Qorib, cara solat kita itu kan 3. Satu, musuh bukan di arah kiblat. Yang kedua, musuh di arah kiblat. Di sana kan sudah dijelas bagaimana cara mengerjakan solat ketika musuh di arah kiblat. Di sini barusan dibahas juga dalam hadis ini. Ada sedikit perbedaan antara yang dalam kitab fikih dengan hadis ini. Di mana letak perbedaannya? Saat menyela-nyelangi. Di kitab fikih enggak nyela-nyelangi, tetap di tempat. Pada rakaat pertama imam solat dengan shaf pertama, sujud dengan shaf pertama. Rakaat kedua imam sujud dengan shaf kedua. Di sini tidak. Pada rakaat pertama imam sujud dan shaf pertama, rakaat kedua imam sujud dan shaf pertama juga. Kenapa? Shaf kedua dan pertama beda tempat, tukar tempat. Maka ulama Syafi'iyah mengatakan cara solat ketakutan itu sangat banyak, tapi kami ringkas menjadi 3 cara saja. Nah, ini salah satu cara yang tidak disebutkan karena beda posisi, pindah tempat. Jadi ketika musuh berada di arah kiblat, imam baca Fatihah, makmum juga baca Fatihah semuanya. Imam baca surah, makmum juga baca surah semuanya. Imam ruku, Ilyas. Imam ruku, makmum ruku enggak semuanya? Enggak semuanya. Yang ruku berapa? Shaf pertama. Fatur, imam ruku enggak semuanya? Makmum? Tidak. Makmum ruku enggak semuanya? Iqbal? Tidak. Gantian rukunya. Gantian rukunya. Fadli. Gantian rukunya. Enggak. Hah? Tidak. Tidak gantian. Sama-sama ruku. Rukunya sama-sama. Galang, rukunya sama-sama atau gantian? Farel, sama-sama atau gantian? Hah? Hamdan? Antum belajar di kitab yang sama, dengan guru yang sama, generasi yang sama, pendapat berbeda. Ayat. Hah? Gantian. Umar. Hah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berdirinya sama, Al-Fatihahnya sama, surahnya sama, rukuk bersama, iktidal bersama. Sama semuanya. Sujud yang gantian. Sujud yang gantian. Imam sujud, sujudlah satu shaf. Ketika sudah bangkit imam dengan satu shaf, baru sujud shaf kedua. Terpahami logikanya? Kenapa sujudnya sama-sama?
Siapa namanya? Irfan. Kenapa rukuknya sama-sama, sujudnya nggak boleh sama-sama? Karena ketika dia sujud lawan itu. Kalau di rukuk, kenapa boleh sama-sama? Hah? Ketika rukuk, kenapa imam dan makmum boleh rukuk semuanya bersama? Apa yang nampak? Karena ketika i'tidal, ketika rukuk masih bisa mengawal musuh. Allahu Akbar. Bisa rukuk begitu? Tak mesti begini kan rukuk dalam perang. Kepala kan mesti bisa difokuskan ke depan. Allahu Akbar. Musuh. Sami Allahu liman hamdah. Turun lagi. Yang begini terus, nampak musuh. Ketika sujud nggak bisa, Mas. Nah, masa antum sujud pakai dagu? Allah. Itu namanya tiara. Nggak sujud pakai dahi. Kan yang sujud pakai dahi pasti mata tertutup ke bawah. Nah, nggak tahu musuh nyerang, maka gantian. Satu saf jaga, satu gak tidak. Maka rukuknya bersama, nggak ada yang gantian. Kayaknya satu orang ngajar bersama, satu orang beda ya. Bisa dicurigai ini. Nah, hadis. Bab fi salatil kusuf. Udah ada judulnya. Betul. Babu majah fi salatil kusuf. Bab menjelaskan tentang hadis yang diriwayatkan dalam hal salat gerhana. Nah. Wa bin qala hadatsana Muhammad ibnu Abdullah bin Numair qala hadatsana Abi qala hadatsana Ismail ibnu Abi Khalid an Qais ibni Abi Hazim an Abi Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin minan nas. Sesungguhnya matahari dan bulan tidaklah gerhana kedua-duanya. Tidaklah gerhana kedua-duanya limauti ahadin, karena meninggalnya seseorang minan nas dari manusia. Karena gerhana matahari terjadi ketika meninggalnya Sayyidina Ibrahim, putra baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari istri beliau Sayyidina Maria Al-Qibtiyah. Wa inna min firafiqa ya Ibrahim la mahzun. Berpisah denganmu wahai Ibrahim sungguh sedih. Ketika meninggalnya Sayyidina Ibrahim, putra Nabi, terjadilah gerhana matahari. Anggapan yang terjadi waktu itu adalah ini gerhana gara-gara orang mulia meninggal. Nabi tepis pemahaman itu. Sesungguhnya matahari dan bulan tidak gerhana karena meninggalnya siapapun dari manusia. Fa idza ra'aitumuhu, maka apabila kalian melihat akannya gerhana, fakumu, maka berdirilah kalian, fasallu, maka salatlah kalian. Salat gerhana. Ingat baik-baik, hadirkan mindset antum.
sesuatu yang antum telah pelajari di kitab Fathul Qarib tentang solat gerhana. Hadis. Wa bin qul hadatsana Muhammad ibn al-Musanna Muhammad ibn Thabit wa Jamil ibn Hasan qalu hadatsana Abdul Wahhab qala hadatsana Khalid al-Hadza an Abi Qilabah an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala in kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Qala in kasafati syamsu, telah terjadi gerhana matahari ala ahdi Rasulillah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja, maka keluar ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazi'an, keadaan tergesa-gesa. Ya juru saubah, menyeret ia Nabi akan pakaiannya, menarik ia Nabi akan pakaiannya. Ya juru saubah ini paham antum prakteknya. Orang terlambat bangun, mau ke tempat wuduk, bangun komat. Apa yang dia buat? Dia ambil dia jubah dia, tarik dia pergi tempat wuduk. Selesai wuduk bingung, mana jubah saya? Tata ni buat dia, di bawah dia selimut, bukan jubah. Anggapan dia kepikir bangun tidur, tadi bawa jubah atau selimut di bawah. Ya juru saubah, itu namanya fazi'an itu. Enggak sempat pakai baju, oh bagus, rapi, mencepat saja. Hatta atal masjidah, sehingga mendatangi ya Nabi ke masjid. Falam yazal yusalli, maka senantiasa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat. Solat dan solat, terus solat dan solat, hatta injalat, sehingga terang ia matahari. Qala summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna unasan, sesungguhnya manusia, yaz'umuna, mereka beranggapan, anna syamsa wal qamara la yankasifani illa bimauti 'azimin minal uzama, sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan gerhana kedua-duanya kecuali dengan sebab meninggalnya orang besar, dengan sebab meninggalnya orang yang agung dari para pembesar-pembesar. Walaisa kadzalik, tidak seperti itu. Inna syamsa wal qamara la yankasifani limauti ahadin, sesungguhnya matahari dan bulan tidak gerhana kedua-duanya karena meninggal seseorang. Wala li hayati, artikan Ibnu, wala li hayati, bukan karena lahirnya seseorang. Nah, bukan karena lahirnya seseorang, bukan karena hidupnya seseorang. Memang ada orang mati hidup. Nah, hidup di situ maknanya lahir. Bukan karena meninggal seseorang dan bukan karena lahirnya seseorang. Fa idza tajallallahu li syai'in min khalqihi khasya'alahu, maka apabila menampakkan diri oleh Allah, apabila menampakkan diri oleh Allah bagi sesuatu dari makhluknya, niscaya
makhluk itu akan khusyuk kepadanya Allah. Khasya'a lahu, makhluk itu akan khusyuk kepadanya Allah, berhenti bergerak. Karena berhentinya bergerak antara matahari dan bulan, akhirnya terjadilah kesejajaran matahari dan bulan. Ketika cahaya matahari terhalang tembus ke bumi karena bulan, terjadilah gerhana. Gerhana bulan matahari. Karena Allah tajalla lil qamar, menampakkan diri ke bulan. Aturan bulan bergerak, gak jadi bergerak dia. Terjadilah susunan lurus matahari, bulan, bumi. Maka tertutuplah matahari oleh bulan. Itu teorinya. Kadang-kadang sesuatu berlaku itu tidak dengan teori, karena Allah tidak bergantung kepada teori-teori. Hadis. Wabil qad hadatsana Ahmad ibnu Amr ibn Sarhi al-Misri, Abdullah ibn Wahab an qala akhbarani Yunus an ibn Shihab qala akhbarani Urwah bin Zubair an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat tashamsu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Urwah bin Zubair dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau bercerita, kasafatis syamsu, telah terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam ke masjid. Faqama, maka berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakabbara, lalu takbir ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasaffan nasu wara'ah, lalu berbarislah sahabat-sahabat di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan tawilatan, lalu membaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bacaan yang sangat panjang. Isim amsilah mubalaghah, tawilah, sangat panjang. Summa kabbara, kemudian takbir ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah bacaan lalu takbir, ngapain tu? Setelah bacaan lalu takbir ngapain? Ruku'. Faraka'a ruku'an tawilan, maka ruku' ya Nabi dengan ruku' yang sangat lama. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian mengangkat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kepalanya. Faqala, maka Nabi membaca, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Jadi bangkit dari ruku pertama solat gerhana ke berdiri, bukan untuk tidak, tapi untuk baca lagi. Bacaannya adalah Sami Allahu liman hamidah. Di dalam kitab bacanya apa? Takbir. Jadi ada dua riwayat berarti. Summa qama, kemudian berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqara'a qira'atan tawilatan,
Maka membaca ya Nabi SAW bacaan yang cukup panjang. Hiya adna minal qiraatil ula. Dianya bacaan kedua sedikit kurang daripada bacaan pertama. Adna sedikit kurang dari bacaan pertama. Summa kabbara, kemudian takbir ya Nabi SAW, faraka'a ruku'an tawilan. Maka rukuk ya Nabi SAW dia rukuk yang cukup lama. Huwa adna mina ruku'il ula. Tapi rukuk itu sedikit kurang dari rukuk pertama. Kemudian membaca ya Nabi SAW, Sami'allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Summa fa'ala fi rakatil ukhra misla dhalik. Kemudian melakukan ya Nabi pada rakaat yang satunya, pada rakaat yang lain seperti itu juga. Fastakmalah, maka menyempurnakan ya Nabi 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Wanjalatis syamsu qabla ayan sarifa, dan teranglah matahari sebelum bahwa Nabi salam. Gerhana saja tidak bisa menandingi solat Nabi. Kata gerhana, lama-lama kita enggak selesai juga solatnya itu. Enggak ketungguan oleh gerhana. Akhirnya Nabi belum solat, gerhana sudah selesai. Summa qama, kemudian berdiri ya Nabi SAW, fa khataba, maka menyampaikan khutbah ya Nabi kepada sahabat. Fa asna 'ala Allahi bima huwa ahlu, lalu menyanjung ya Nabi SAW atas Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang dianya Allah ahlinya sanjungan. Kemudian Nabi menyampaikan hadisnya, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda keagungan dari tanda-tanda keagungan Allah. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Tidak gerhanalah matahari dan bulan karena meninggal seseorang atau karena lahirnya. Fa idza ra'aitumuhuma, apabila kalian melihat kedua-duanya gerhana, baik gerhana matahari atau bulan, fafza'u ila shalah, bergegaslah kalian untuk melakukan solat, bukan untuk memotret gerhana. Kalau hari ini banyak wartawan-wartawan lokal. Assalamualaikum, kami ingin informasikan tempat kami sedang mulai gerhana. Wudhu aja belum, solat juga belum. Fafza'u ila shalah, bukan fafza'u ila ifsha. Ifsha, menyiarkan. Okey. Ya Karim, Dafiz, sudah baca kitab salat gerhana? Antum juga ragu. Salat gerhana bulan atau matahari berapa rakaat? Berapa? 2 rakaat. Khutbahnya setelah salat atau sebelum salat? Setelah salat. Berapa kali baca Al-Fatihah? Dua.
Tadi hadis enggak anda dengar? Salat gerhana itu diantara salat yang spesial. Berdirinya 2 kali, Al-Fatihahnya 2 kali, surahnya 2 kali, rukuknya 2 kali, i'tidalnya 2 kali, sujudnya 2 kali, duduk antara sujudnya sekali, yang 2 pula. Jadi 1 rakaat itu serba 2 dia. Dalam kitab fikih dijelaskan rakaat pertama surahnya kira-kira 1 Al-Baqarah, rakaat kedua surahnya 200 surah, semisal 200 ayat Al-Baqarah. Yang kedua, yang ketiga 150, yang keempat 100 sampai 90. Itu kalau dihitung bisa 5 juz Quran. Itu baru berdirinya. 5 juz, kalau dalam solat 1 juz itu mungkin setengah juz. Setengah jam. 5 juz berarti 2 jam setengah solatnya. Rukuknya, rukuk pertama kira-kira lamanya seperti 200 ayat surah Baqarah. Rukuk kedua 150, rukuk ketiga 100 ayat, rukuk keempat 50 ayat. Itu lama rukuknya, kira-kira 1 jam setengah. Sudah berapa itu? 4 jam. Sujud pertama kira-kiranya 1 lama 200 ayat Baqarah. Sujud kedua 150, sujud ketiga 100, sujud keempat 50, juga 1 jam setengah. Sudah 5 jam setengah. Baru tahiyat dan tasawufnya setengah jam, 6 jam. Jadi salat gerhana itu 6 jam sampai 6 jam setengah. Itu yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat. Jadi kalau ada gerhana matahari, kita niat 2 surah lagi sampai sempurna kepada sesuatu yang Nabi pernah lakukan seumur hidup. Sedang solat tu jatuh mati pun dah selesai dah itu. Allah. Waktu itu masih disediakan rantai. Sebelum salat gerhana semua dirantai kakinya. Kemudian satukan leher semuanya di bambu. Satu rukuk, ya rukuk semuanya. Nggak bisa dia berdiri. Apa nyangkut sama leher kawan? Kalau roboh nggak roboh dia. Dia tergantung sama yang lain. Tapi kalau sepakat semuanya roboh, mau roboh semuanya dah. Nah itu salatnya sahabat. Ceritanya mengerikan, apalagi dilakukan. Hadis. Wa fi hadatsana Ali bin Muhammad wa Muhammad ibn Ismail qala hadatsana Waqi' an Sufyan an al-Aswad bin Qais an Tha'lab bin Ibad an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kusuf fala nasma'u lahu sawtan. Diriwayatkan dari Sina Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan shalla bina, telah mengimami solat dengan kami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada gerhana matahari. Kaf. Kalau pakai kaf itu gerhana matahari, kusuf. Kalau pakai kha itu gerhana bulan. Fala nasma'u lahu sautan, maka ta'anya solat selama itu bacanya sir, lebih mengagetkan lagi. Maka ulama memberikan toleransi hukum demi menjaga syiar. Maka bacaan gerhana matahari pun
boleh dijaharkan sama dengan solat Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis وفي لقد حدثنا محرز ابن سلمة العدني قال حدثنا نافع ابن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan dari Sayyidatina Asma binti Abi Bakar radhiyallahu an. Qalat, berkata ia Sayyidatina Asma, shalla Rasulullah, telah mengerjakan solat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam solat al-kusuf, akan solat gerhana. Faqama, maka berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atalal qiyamah, maka melamakan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berdiri tersebut. Summa raka'a, kemudian ruku' ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atala ruku', lalu Nabi melamakan ruku' tersebut. Summa rafa'a, kemudian bangkit ya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada rukuk pertama ke berdiri kedua. Faqama, maka berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atalal qiyam, maka melamakan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berdiri tersebut. Summa raka'a, kemudian rukuk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, rukuk kedua pada rakaat pertama. Fa'atala ruku'a, kemudian maka melamakan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam maka rukuk. Summa rafa'a, kemudian bangkit ia Nabi. Bangkit ini adalah bangkit i'tidal untuk sujud. Summa sajada, kemudian sujud ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atala sujud, lalu melamakan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sujud. Summa rafa'a, kemudian bangkit ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu duduk antara dua sujud. Summa sajada, kemudian sujud ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atala sujud, lalu melamakan ya Nabi akan sujud. Summa rafa'a, kemudian bangkit ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari sujud pertama ke rakaat kedua. Faqama, maka berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atala al-qiyam, lalu melamakan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berdiri tersebut. Summa raka'a fa'atala ruku', summa rafa'a faqama fa'atala al-qiyam, summa raka'a fa'atala ruku', summa rafa'a summa sajada fa'atala sujud, summa rafa'a summa sajada fa'atala sujud, summa ansaraf, kemudian selesai ya Nabi, kemudian salam ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad danat minnil jannatu, demi sungguh telah mendekat kepadaku oleh kebun, oleh sorga. Danat minni, mendekat dariku oleh sorga. Hatta lawi jitaratu alaiha, sehingga jikalau aku menjangkau, memetik, ijtaratu, aku memetik atasnya sorga, atasnya kebun, lajitukum bikitofim min kitofiha, sungguh aku bawakan kalian dengan beberapa tangkai daripada tangkai-tangkainya sorga. Tahu beberapa tangkai? Apa itu? Buah-buahan. Buah-buahan. Enak makan buah, tapi sangat enak kalau buah itu bertangkai. Patahkan tangkainya, ini rambutan, ketimbang rambutan dalam kantong. Nah, anggur, nih satu tangkai. Pepaya,
bisa pakai tangkai dia. Jadi mengambil buah dengan tangkai itu sebuah kenikmatan. Misalnya beli salak pondo tangkai itu, timbang langsung, enak, tapi kadang rugi. Ada yang kecil, ada yang asam di situ. Nah, jadi kata Nabi tadi sedang sholat ditampakkan, didekatkan ke aku kebun sorga. Kalaulah aku petik tadi, saya bawakan kalian dengan tangkai-tangkai dari tangkai sorga. Wadanat minin nar, dan mendekat juga dari aku oleh neraka. Sehingga saya katakan, ay Rabbi wa ana fihim, wahai Tuhan, saya masih ada di tengah-tengah mereka. Wahai Tuhan, saya masih ada di tengah-tengah mereka. Ismail, kenapa Nabi bilang begitu? Allah tidak Karena ada ayat, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah enggak akan azab kalau kamu masih ada tengah-tengah mereka. Nabi menganggap penglihatan, penampakan neraka itu azab yang akan dikirimkan ke umat. Maka dikatakan, wahai Allah, saya masih di sini. Kok udah diturunkan azab? Kata Allah, bukan pengen ngazab, cuman pengen liatin ke kamu neraka. Berkata Imam Nafi', hasibtu annahu qala, aku mengira Nabi juga pernah bersabda begini, wa ra'aitu imra'atan takhdisuha hirratun laha, aku melihat seorang wanita yang mencakar akannya wanita oleh kucing miliknya di dalam neraka. Aku melihat seorang wanita takhdisuha, yang mencakar akannya wanita hirratun laha, oleh kucing kepunyaannya. Fakultu, maka saya katakan, ma sya'na hadi, apa keadaan wanita ini? Kenapa dia dicakar kucing? Qalu, mereka mengatakan, habasatha hatta mata ju'a, mengurung ia wanita akannya kucing sehingga kucing itu mati kelaparan. Jadi sunnahnya kucing dikurung, tidak dilepaskan. Kalau dilepaskan, apalagi kucing jantan, dia bisa nyemprot sana nyemprot sini, kemudian dia kawin sembarangan. Lahia at'amatha, tidaklah dianya wanita memberi makan akannya kucing, mungkin karena makanannya mahal. Walahia arsalatha, tidak juga dianya wanita membebaskan akannya kucing. Kalau dibebaskan, ta'kulu min khashasil ard, kucing itu bisa makan dari rumput-rumput bumi. Jadi hadis mengatakan kucing itu makan rumput. Kalau kita lihat, kalau kucing dilepaskan, dia makan rumput ke ayam. Karena kalau dia makan daging terus, nggak ada makan sayur, panas badannya. Perlu dia makan rumput. Cukup. Setelahnya hadis salat istisqa.